Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Saya doakan juga buat Anda semuanya yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, hidup Anda dimuliakan, barokah, rezeki dilancarkan. Terkhusus buat Anda saat ini yang sedang lagi banyak hutang, saya doakan semoga hutangnya cepat lunas teman-teman semuanya. Yang penting yakin, jangan putus asa, jangan putus untuk terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma Allah yang bisa mengeluarkan kita dari berbagai masalah, termasuk yang bisa melunaskan hutang kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus berikhtiar, terus berdoa, terus memohon pada Allah, terus berbaik sangka sama Allah. Jangan nyerah, jangan putus asa, meski capek, meski letih. Begitulah perjuangan, begitulah kehidupan yang selalu silih berganti masalah itu akan kita hadapi. Tapi yakinlah, ketika hati kita kuat ke Allah, terus bersandar pada Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya sehingga masalah selesai, hutang insya Allah lunas, dan rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi. Ini keluhan Anda, dan ini yang sering bertanya ke saya, dan pastinya saya yakin ini pertanyaan ada dalam benak Anda. Ada yang bertanya ke saya itu begini, Pak, saya sudah sholat sunat saya sudah kerjakan, saya sudah tahajud, saya sudah puasa, saya sudah sedekah, saya sudah ngamalin istighfar, saya sudah ngamalin sholawat, saya sudah ngamalin al-waqiah, dan berbagai amal sudah saya kerjakan, sudah saya amalkan, saya rutinkan, saya istiqomahkan. Tapi kok kenapa rezeki saya tidak bertambah, hutang saya nggak lunas-lunas, justru kok hidup saya kok makin ribet, makin ruwet. Tapi begitu saya lihat tetangga saya atau sahabat saya, dia pekerjaannya lancar, dia tidak sholat, dia bisa jadi tidak mengamalkan amalan, hidupnya berkelimpangan dengan harta, apa yang dia inginkan dapat, rezekinya mudah, urusannya mudah, dia selalu sehat. Ada apa Pak Ustadz? Apa yang salah dengan saya? Pasti itu yang ditanyakan teman-teman semuanya. Ya baik, saya akan jawab ya teman-teman semuanya. Kalau Anda mengalami itu dan bertanya-tanya dalam hati, saya akan jelaskan, dan silakan tonton video ini hingga akhir. Semoga menjadi pencerahan buat Anda dan semoga menjadi motivasi buat Anda semuanya teman-teman semuanya. Buat saya juga ya. Pertama harus dipahami teman-teman semuanya bahwa hubungan kita dengan Allah itu tidak seperti hubungan karyawan dengan direktur, tidak seperti hubungan dengan majikan dengan pembantu rumah tangga. Tidak seperti itu teman-teman semuanya. Di satu perusahaan atau Anda sedang bekerja, ketika hubungan kita hubungan karyawan dengan direktur, bekerja di perusahaan 1 bulan gaji 3 juta, kalau ditambah lembur 5 juta, ditambah pekerjaan lain ditambah, hanya sebatas itu. Tapi hubungan kita dengan Allah tidak seperti itu teman-teman semuanya. Tidak seperti itu. Tidak semuanya apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan itu tidak semuanya seperti yang kita harapkan teman-teman semuanya. Kalaulah rezeki, kemudahan, kekayaan, kebelimpahan itu diukur dari banyaknya amalan, harusnya Nabi Muhammad itu lebih kaya daripada Abu Jahal. Harusnya Nabi Musa itu lebih kaya, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibanding dengan Fir'aun dan contoh-contoh yang lainnya. Kurang apa ibadahnya kuatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak menampakkan tidak bergelimpangan dengan harta. Nabi Musa juga demikian. Justru yang kaya itu ya Fir'aun, ya raja-raja terdahulu ya, Abu Jahal dan lain sebagainya. Artinya apa teman-teman? Harus dipahami ya, bahwa kita ini hamba. Kita ini hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa memaksa semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, hubungan kita ke Allah itu hanya dua, teman-teman semuanya. Hanya dua. Yang pertama, berbaik sangka pada Allah. Husnuzon pada Allah. Yang kedua, ridha pada ketetapan dan takdir Allah. Harus dipahami teman-teman semuanya bahwa kita ini manusia lemah. Anda jangan berpikir ketika kita sudah rajin ibadah, sholatnya sudah kita upayakan baguslah, tahajud, amalan kita banyak, terus semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Gak seperti itu teman-teman semuanya. Itulah pentingnya kita belajar ma'rifatullah, mengenal Allah, atau yang biasa kita sebut dengan tauhid kita itu kita kuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita paham. Jangan Anda berpikir ya, Pak saya sudah sholat, saya sudah melakukan segala macam hal, semua itu harus sesuai dengan keinginan. Tidak. Allah itu tahu yang terbaik untuk diri kita. Menurut Anda ya, menurut Anda atau menurut kita semua, bisa menurut Anda dengan Anda
lunasnya hutang Anda dengan cepat, rezeki Anda banyak, Anda bergelimpangan dengan harta, menurut Anda itu lebih baik. Baik menurut Anda, tapi belum tentu menurut Allah. Dan sebaliknya, Anda merasa nggak nyaman, nggak enak, tersiksa dengan keadaan ini, dengan ujian Anda banyak hutang, ekonomi susah dan lain sebagainya. Anda merasa nggak nyaman, menurut Anda ini nggak baik. Belum tentu, di mata Allah justru itu jauh lebih baik. Nah makanya teman-teman semuanya, belajarlah dua hal ini. Selalu berbaik sangka sama Allah, husnudzon sama Allah, dan ridholah pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita supaya bisa berbaik sangka sama Allah, berhusnudzon sama Allah? Salah satu caranya adalah belajar ma'rifatullah, mengenal Allah. Perlu kita mendengar kajian tentang tauhid, siapa itu Allah, bagaimana sifatnya, bagaimana takdirnya bekerja, bagaimana kekuasaan Allah ini meliputi segala. Kita harus belajar dengan itu, teman-teman semua, supaya yang hijrah, yang melakukan itu bukan hanya fisik kita, tapi otak kita juga. Kan banyak juga tuh ya, yang hijrah itu banyak ya, pakaiannya hijrah semua ya, bahkan dari segi pakaian dulu tuh hijrah, tapi kadang-kadang pikiran kita ini nggak kita hijrahkan. Artinya apa? Kita nggak mau juga mengupdate ilmu-ilmu kita hanya sebatas amalan-amalan lahiriah saja, tapi secara batin, secara pikiran kita nggak belajar. Makanya belajar teman-teman semuanya. Nah, oke deh, itu prosesnya. Yang terpenting itu belajar. Itu husnudzon pada Allah, berbaik sangka sama Allah. Caranya adalah dengan belajar mengenal Allah, ma'rifatullah. Kemudian dari mana ridho itu akan muncul dalam diri kita? Itu tadi, karena kita berbaik sangka sama Allah, akhirnya pun kita ridho. Sekarang gini, ketika Anda mengamalkan sesuatu, Anda berharap ingin hutang Anda lunas, rezeki Anda lancar, hidup Anda berlimpah. Tapi di akhir dari perjuangan Anda, ikhtiar Anda, doa yang kita lakukan semuanya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, tidak sesuai dengan kenyataan, berarti Allah menyuruh kita itu untuk sabar. Dan ketika keinginan itu, perjuangan itu kita lakukan dan sesuai kenyataan, sesuai dengan harapan kita, berarti Allah menyuruh kita untuk bersyukur. Hanya dua hal itu teman-teman semuanya. Nah makanya pahami dan benar-benar yakinkan dalam hati dan jiwa raga kita ini bahwa kita ini manusia lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya Allah yang atur. Berbaik sangka sama Allah, sabar, ikhlas, ridho, dan sifat-sifat yang terpuji itu. Berupayalah kita untuk menghadirkan itu. Paling tidak dua hal itu tadi, berbaik sangka sama Allah, ridho. Kalau belum sesuai dengan harapan dan kenyataan kita, ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itulah yang terbaik. Dan kita tidak bisa melawan. Hari ini Anda dimaki, dihina karena Anda nggak bisa bayar utang, Anda kelelahan, Anda capek, Anda bosan semuanya dengan keadaan ini semua. Belum lagi ditambah dengan problem rumah tangga, anak, tagihan dan segala macamnya. Capek, lelah, sakit hati. Ya memang begitu faktanya, kehidupan ini nggak ada enaknya teman-teman, nggak ada selesainya masalah itu. Tapi kalau kita mengenal Allah, kita memahami sifat-sifat Allah, kita tahu bahwa Allah itu sayang dengan kita, Allah itu tahu yang terbaik untuk diri kita, maka kita pun ridho. Ya sudah ya Allah. Makanya ya, saya tuh ketika dihadapkan pada masalah yang menurut saya tuh ribet gitu ya, ya sudah ya Allah, bergerak aja, ya udah ya Allah, terserah. Toh juga hidup ini Engkau yang atur. Hamba bisa apa? Hamba lemah ya Allah, hamba mohon kekuatan supaya hamba bisa melewati ini semua. Hanya sebatas itu. Anda mau menjerit bagaimanapun gak bisa. Itulah fakta hidup yang harus dijalani, dan disitulah bukti nyata teman-teman semuanya bahwa Allah itu menginginkan supaya kita benar-benar serius datang bertobat kepadanya. Jadi ujian masalah itu dihadirkan ke diri kita dari Allah. Ujian itu datang dari Allah, dihadirkan masalah itu sama Allah kehidupan kita. Itu tujuannya satu, supaya kita sadar dan supaya kita tobat kembali kepadanya. Terus bagaimana solusi itu bisa selesai? Bisa bisa hutang bisa lunas, rezeki bisa lancar. Modal utamanya itu tadi, berbaik sangka sama Allah dan ridho. Tugas kita berikhtiar, berdoa, dan meyakini bahwa ketika kita sungguh-sungguh datang ke Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Percaya teman-teman semuanya, kadang-kala ya, bukan Allah tidak memberikan apa yang kita minta. Bisa jadi Allah menunda itu karena kita belum pantas untuk menerima itu. Kitanya yang belum pantas. Jadi sekarang masalahnya itu adalah memantaskan diri bagaimana yang kita minta itu
kita pantas menerimanya. Oke deh, contohnya gini aja, mungkin teman-teman pasti sering dengar lah kan, ketika Anda punya anak Anda itu masih kecil gitu, mungkin usia 2 tahun gitu atau 3 tahun, dia minta pisau, apakah Anda memberi? Saya yakin pasti tidak. Kenapa Anda tidak memberi walaupun dia merengek, menangis? Kenapa tidak memberi? Bahkan Anda marah lagi, itulah manusia marah, tapi Allah nggak pernah marah dengan kita. Kenapa kita nggak memberi pisau itu? Karena kita tahu itu bukan mainan yang cocok untuk si anak itu tadi. Itu bukan cocok. Nanti saatnya kalau dia sudah besar, sudah memahami, sudah pantas, boleh silakan. Itu manusia. Allah lebih memahami dari kita manusia, teman-teman semuanya. Makanya berbaik sangka sama Allah. Dan yang paling terpenting adalah jangan nyerah dan jangan putus asa untuk berdoa. Jangan nyerah untuk terus bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyerah, teman-teman semuanya. Kalau ujian, masalah itu tidak akan selesai selama kita hidup di dunia. Anda beranggapan ketika hutang Anda selesai, Anda beranggapan bahwa masalah akan selesai, hidup Anda akan tenang, hidup Anda akan bahagia. Tentu. Ketika masalah itu selesai satu, akan hadir masalah-masalah yang lain. Mungkin hari ini Anda diuji dengan masalah hutang, selesai hutangnya, mungkin akan ada masalah yang lain, terus berkelanjutan. Nah, disitulah pentingnya kita benar-benar belajar tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, tentang tauhid, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ikhlas, ridha, dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya. Jadi saran saya, tetap saja lakukan. Tetap saja yang sudah aktivitas Anda lakukan, ibadah yang sudah Anda lakukan selama ini, terus pertahankan, istiqomahkan. Yang perlu dilakukan adalah introspeksi diri. Lihat ke dalam, apa yang salah, apa yang kurang. Berbenah terus, sesuai dengan profesi kita, bukan profesi, sesuai dengan pemahaman kita lah. Ya mungkin kita belum ikhlas, mungkin kita ibadahnya itu masih berharap dunia, bla bla, kemungkinan itu terus kita pikirkan, introspeksi diri, terus perbaiki. Nanti seiring berjalannya waktu akan ketemu, oh ternyata begini. Itu teman-teman semuanya. Nah, yang paling penting semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Karena kita manusia ini lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya dalam genggaman Allah, kuasa Allah. Tugas kita tetap berbaik sangka dan berusaha ridha dengan takdirnya. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.